Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 671. Oke, langkah sebanyak Mang Ming kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen telah melakukan pertempuran dengan budak api neraka dan pada akhirnya Soyen telah menggunakan api teratai 6 warna miliknya yang tanpa ragu lagi langsung dilemparkan pada budak api neraka tersebut. Ledakan yang sangat keras pun terjadi di dalam gua neraka ini dan kemudian ledakan itu telah menyebar kemana-mana, memusnahkan seluruh budak api hitam yang telah dimunculkan oleh budak api neraka. Namun Soyen tidak yakin bahwa itu akan menjadi serangan terakhir yang benar-benar mengalahkan budak api neraka. Soyen pun pada saat ini telah menunggu ledakan mereda dan kemudian berubah menjadi asap putih. Tidak lama kemudian sosok bayangan hitam telah berjalan dengan cara yang cukup santai dari dalam kepulan asap tersebut. Dan benar saja sesuai dugaan dari seorang Soyen, budak api neraka memang tidak tewas. Bahkan tubuhnya saat ini tidak mengalami luka sedikit pun. Pandangan mata dari budak api neraka menatap tajam ke arah Soyen seolah-olah penuh kemarahan dan ingin segera menerkam Soyen untuk memberikan balasan atas serangan yang diterimanya. Namun Soyen bukan orang yang bodoh. Dia pun pada saat ini langsung mengeluarkan kekuatan jiwa dari dalam tubuhnya lalu berubah menjadi jaring raksasa yang langsung mengurung budak api neraka tersebut, sehingga orang ini tidak bisa melakukan pergerakan untuk membalas Soyen. Sang budak api neraka hanya bisa mengaum penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Yun tiba-tiba saja muncul di samping Soyen dan kemudian dia sambil memegang pedang Kaisar Surgawi Taiji. Pandangan matanya telah menjadi sangat waspada. Yun pun segera mengatakan, Soyen, berhati-hatilah. Jika sampai dia lepas dari jaring kekuatan jiwamu, maka kita semuanya akan dalam bahaya besar. Mendengarkan ucapan dari seorang Yun membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tahu konsekuensi apa yang akan dia terima. Namun Soyen kali ini sedikit tersenyum seolah-olah dia memiliki sebuah rencana dan kemudian dia pun mengatakan, boneka ini adalah sesuatu yang bagus. Yueru juga telah muncul di samping dari Soyen dan kemudian mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen. Dia pun berkata, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Tanpa menjawab pertanyaan dari seorang Yueru, tiba-tiba saja Soyen berkata, kekuatan segel api suci keluarlah. Tidak butuh waktu yang lama, 6 api suci di dalam tubuh Soyen telah keluar dan kemudian hal itu telah langsung berubah menjadi segel api suci yang tanpa ragu Soyen pun melemparkannya kepada budak api neraka yang telah terikat oleh jaring kekuatan jiwa milik Soyen ini. Pada saat segel api suci milik Soyen menempel pada dahi dari budak api neraka, tiba-tiba saja sebuah kekuatan hitam telah keluar di dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti itu memancarkan bau busuk yang sangat menyengat. Yun dan juga Yueru mengetahui hal macam apa ini dan kemudian mereka berdua berseru secara bersamaan, itu adalah kekuatan ras jahat asing. Semenjak Yueru bersama dengan Yun mendapatkan kekuatan warisan, mereka berdua menjadi lebih sensitif terhadap aura ras jahat asing seperti ini. Sementara Soyen hanya bisa mendengus dingin. Dia secara perlahan menambahkan kekuatan pada segel api suci yang telah menempel di dahi dari budak api neraka. Hal ini telah dilakukan sambil berkata, tidak kusangka bahwa sebenarnya ada banyak kekuatan jahat yang telah tertinggal di dalam tempat ini dan mereka juga mencoba untuk bersaing dengan pemimpin wilayah ini. Ketika Soyen memperkuat kekuatan segel api suci, semakin banyak saja kekuatan ras jahat asing yang telah menyembur keluar dari dalam tubuh budak api neraka ini dan kemudian segel api suci itu seolah-olah akan membersihkan seluruh kekuatan jahat yang telah merasuki tubuh dari budak api neraka. Soyen juga melambaikan tangannya dan kekuatan api suci pada saat ini langsung menyebar untuk membakar seluruh kekuatan jahat yang telah keluar dari dalam tubuh budak api neraka. Lalu dalam seketika kekuatan jahat itu menghilang menjadi ketiadaan. Budak api neraka yang pada awalnya memberontak ketika tubuhnya terikat oleh jaring kekuatan jiwa milik Soyen, kali ini setelah kekuatan jahat di dalam tubuhnya dikeluarkan sepenuhnya, hal itu telah membuat tubuh dari budak api neraka ini menjadi jauh lebih tenang.
Dan selanjutnya, segel api suci yang berada di dahi dari budak api neraka pada saat ini secara perlahan benar-benar terserap masuk dan bergabung dengan tubuhnya. Melihat pemandangan seperti ini membuat Yun Yun bersama dengan Yueru hanya bisa menatap Soyen penuh dengan kebingungan sambil berkata, sebenarnya itu. Soyen hanya tersenyum ketika melihat budak api neraka dan kemudian dia berkata, telanlah dengan baik kekuatan dari simbol api suci. Setelah segel atau simbol api suci itu benar-benar bergabung sepenuhnya dengan tubuh budak api neraka, hal itu telah membuat rambut dari budak api neraka ini langsung memancarkan kekuatan api yang cukup luar biasa. Bahkan api hitam yang tadi dia miliki kali ini telah langsung berubah menjadi api kuning yang cerah. Tubuh dari budak api neraka telah menjadi jauh lebih tenang. Dan kemudian Yueru segera berkata, apakah sebenarnya kau telah berhasil? Karena pada saat ini Yueru baru saja menyadari bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Soyen adalah untuk mengambil alih kendali dari budak api neraka ini supaya bisa menjadi budak miliknya sendiri. Soyen ketika ditanya oleh Yueru hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, aku sendiri juga tidak tahu. Namun pada saat ini Soyen melambaikan tangannya. Jaring kekuatan jiwa yang tadi mengikat tubuh dari budak api neraka telah menghilang dalam seketika. Dan kemudian Soyen memberanikan diri untuk berjalan mendekati budak api neraka ini. Tidak butuh waktu yang lama tubuh dari Soyen benar-benar berdiri di hadapan dari budak api neraka yang masih memejamkan matanya. Namun selanjutnya, hal itu telah membuka matanya, kemudian menatap Soyen dengan tajam. Hal ini membuat Yueru bersama dengan Yun Yun cukup khawatir. Mereka berdua langsung berteriak, Soyen, hati-hati! Namun tiba-tiba saja, budak api neraka berlutut di hadapan Soyen. Dan kemudian dia pun mengatakan, salam hormat tuanku. Melihat pemandangan seperti itu membuat Yun Yun bersama dengan Yueru hanya bisa mengatakan, menakjubkan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Soyen berhasil mengambil alih kendali atas budak api neraka yang kekuatannya sangat menakutkan. Soyen sambil melihat budak api neraka ini, dia kemudian mengatakan, beritahukan pada diriku seluruh informasi yang telah kau ketahui. Dan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan istana reinkarnasi 6 jalan, termasuk api reinkarnasi surgawi dan juga dewa reinkarnasi 6 jalan. Budak api neraka hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pada saat ini berkata pada Soyen, perkenalkan tuan, aku adalah budak api neraka dan aku merupakan salah satu dari 6 penjaga yang diletakkan di lorong atau goa yang telah diciptakan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan. Kekuatanku sendiri berada di peringkat keempat dari 6 penjaga yang lainnya. Dan setelah melewati goa ini, maka Anda akan tiba di sebuah tempat yang bernama dunia reinkarnasi. Itu adalah dunia yang telah diciptakan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan. Di dalam sana terdapat banyak harta karun langka yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di dalam dunia reinkarnasi juga merupakan tempat keberadaan dari dewa reinkarnasi 6 jalan bertahta. Api reinkarnasi surgawi juga berada di tengah-tengah dari dunia itu, lebih tepatnya pada sebuah istana besar yang merupakan istana milik dari dewa reinkarnasi 6 jalan ini. Soyen pun kemudian bertanya kembali, apakah kau mengetahui tentang ras jahat asing yang disebut sebagai dewa ras jahat peringkat ke-6? Budak api neraka kemudian menjawab, lapor tuan, dewa ras jahat asing peringkat ke-6 sebenarnya telah dimusnahkan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan. Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, apa? Mungkinkah itu benar-benar musnah? Tapi kenapa? Ada aura jahat di dalam tubuhmu. Dan apa sebenarnya api hitam itu? Hal seperti ini telah membuat Soyen sedikit bingung. Sementara budak api neraka yang telah dibawa kendali dari seorang Soyen, tidak mungkin dia berbohong. Namun aura yang tertinggal di dalam tubuhnya benar-benar aura dari ras jahat asing. Entah budak api neraka yang tidak tahu situasi sebenarnya, atau mungkinkah dewa ras jahat peringkat ke-6 telah dibangkitkan dari kematian
atau sebenarnya dia telah menggunakan sebuah cara tertentu. Dan kali ini mantra api ataupun api suci yang berada di dalam tubuh Soyen samar-samar merasakan sebuah kegelisahan ketika Soyen menatap jauh ke depan sana. Dan kegelisahan seperti ini hanya akan terjadi ketika Soyen akan berhadapan dengan beberapa lawan yang paling kuat. Soyen kemudian bertanya kembali pada budak api neraka ini, apakah kau tahu lokasi dari jarum dewa dan juga api surgawi peringkat ketiga? Budak api neraka kemudian menjawabnya, jarum dewa, benda itu berada di dalam kolam reinkarnasi pada dunia reinkarnasi. Sementara untuk api surgawi yang berada di peringkat ketiga tampaknya juga berada di sekitar jarum dewa tersebut. Namun jejaknya terlalu misterius dan tidak seorang pun bisa menemukannya selama ini. Ingatan dari budak api neraka ini sebenarnya cukup samar tentang tempat keberadaan dari dua benda yang ditanyakan oleh Soyen barusan. Mendapatkan jawaban seperti itu membuat Soyen merasa bahwa perjalanannya kali ini mungkin tidak sesederhana yang dipikirkan. Soyen pun kemudian berkata, terima kasih banyak atas informasi yang telah kau berikan. Sekarang, mari kita pergi menuju dunia reinkarnasi dan kau pimpin jalannya ke dalam tempat itu. Budak api neraka hanya bisa menjawabnya, baik tuan, mari ikutlah bersama denganku. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari budak api neraka pun melesat ke depan. Dan hal ini diikuti oleh Soyen, Yun dan juga Yueru. Di saat yang bersamaan, dari dalam goa-goa yang lainnya, banyak orang juga telah berhasil melewati tempat itu dan kemudian mereka menerobos masuk ke dalam dunia reinkarnasi. Namun, tidak ada satupun orang yang berani seperti apa yang dilakukan Soyen yang mampu mengendalikan salah satu budak yang telah diciptakan oleh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Kelompok dari Soyen telah berhasil melewati goa neraka ini dan kemudian mereka telah tiba di dunia lain dengan pemandangan yang cukup menakjubkan. Yun yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja mengatakan, apakah ini yang dinamakan dunia reinkarnasi? Ternyata tempat ini merupakan hutan pegunungan yang benar-benar luas. Selain itu juga ada danau serta tanaman-tanaman bunga yang cukup eksotis. Mungkinkah di dalam tempat seperti ini memang ada banyak harta karun yang tidak terkira? Sementara Soyen tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya ada banyak orang yang telah datang ke tempat ini. Mari kita segera turun dari udara. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Yun, Yueru dan juga budak api neraka semuanya turun dari udara dan kemudian memasuki ke dalam hutan. Setelah masuk ke dalam hutan ini, budak api neraka tiba-tiba saja mengatakan, Tuan, apa yang kau lakukan sudah benar, karena kita tidak diperbolehkan terbang di atas hutan ini. Selain itu, ada banyak makhluk kuat di dalam dunia reinkarnasi ini, dan kebanyakan mereka adalah makhluk-makhluk yang ganas. Apabila makhluk ini menemukan adanya penyusup di dalam tempat ini, maka mereka akan segera bertindak untuk melenyapkan penyusup tersebut. Jadi Tuan dan juga Nyonya harap hati-hati di dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari budak api neraka hanya membuat Soyen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya Soyen pun bertanya, di manakah posisi dari jarum dewa? Budak api neraka kemudian menimpali, Tuan, Nyonya, mari ikutlah bersama dengan diriku. Budak api neraka kemudian mulai berjalan menyusuri hutan yang cukup luas ini. Sementara Yueru menatap Soyen sambil mengatakan, Soyen, terima kasih banyak atas bantuanmu. Soyen pun kemudian menjawabnya, tenanglah, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun juga, kita adalah teman dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk membantu dirimu. Setelah Soyen mengatakan hal seperti ini, pada akhirnya mereka bertiga mengikuti budak api neraka. Ketika kelompok dari Soyen ini sedang berjalan di dalam hutan, tiba-tiba saja ada sebuah suara ledakan. Pung! Asap hitam yang tebal ini telah langsung muncul dengan aura kekerasan yang tidak tertandingi di depan sana.
Yun Yun buru-buru berkata pada Soyen, "Soyen, tunggu sebentar." Soyen pun kemudian segera mengatakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Sarung pedang Kaisar Surgawi milik Yun Yun pada saat ini telah bergejolak tanpa henti, dan itu menimbulkan sebuah perasaan yang gelisah di dalam hati dari seorang Yun Yun. Hal ini membuat Yun Yun kemudian mengatakan pedang Kaisar Surgawi telah mengeluarkan gejolak yang sangat tidak enak, dan itu benar-benar membuatku khawatir. Hal seperti ini hanya akan terjadi ketika pedang Kaisar Surgawi akan bertemu dengan makhluk yang jauh lebih kuat di dalam tempat ini. Soyen tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk melakukan penyelidikan pada asap hitam yang telah muncul di depan sana. Hal itu membuat budak api neraka tiba-tiba saja berkata, "Tuan, jangan!" Namun hal itu terlambat dan kekuatan jiwa dari seorang Soyen telah melesat jauh untuk melakukan penyelidikan. Tidak lama kemudian, dari dalam asap hitam kini telah muncul seekor raksasa yang terbang ke langit, dan pandangan matanya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Yueru kemudian berkata, "Soyen, lihatlah, makhluk raksasa itu sebenarnya ada sesuatu di dalam mulutnya." Soyen hanya bisa mengurutkan keningnya ketika dia melihat pada raksasa dengan bentuk burung yang kali ini telah menggigit sesuatu, dan kemudian hal itu membuat Soyen berkata, sebenarnya itu adalah manusia. Jika aku tidak salah tebak, dia merupakan salah satu orang yang juga telah masuk ke dalam tempat ini. Budak api neraka kemudian mengatakan, "Tuan, itu sebenarnya merupakan elang api suci Swanbing, dan kekuatannya sebanding dengan puncak reinkarnasi keempat. Kita harus segera pergi dan jangan sampai ditemukan oleh makhluk itu." Soyen kemudian mengatakan, "Baiklah, ayo kita cari tempat persembunyian." Baru saja tubuh mereka akan berbalik mencari tempat persembunyian, Soyen tiba-tiba saja merasakan bahwa burung elang yang berada di langit telah menatap ke arah kelompok mereka, dan kemudian hal ini membuat Soyen segera berkata, "Sial, ini buruk. Sebenarnya binatang buas itu telah menemukan keberadaan dari kita." Tanpa ragu lagi, burung elang api suci Swanbing yang berada di atas langit, pandangan matanya benar-benar melihat pada kelompok Soyen, dan kemudian hal itu pun meluncur dengan sangat cepat ke arah bawah untuk menyerbu kelompok Soyen ini. Di sisi lain, dari hutan ini ada Tang Feng yang kemudian dia berkata, "Itu adalah idiot Soyen dari wilayah api yang tidak berujung. Elang api suci Swanbing sangat peka terhadap kekuatan jiwa, dan sebelumnya Soyen telah melepaskan kekuatan jiwa. Hal itu benar-benar membuatnya cari mati. Namun tidak apa-apa, jika dia mati, maka lawanku di dalam tempat ini akan berkurang satu orang. Dan dikarenakan binatang penjaga ini telah menyerbu kelompok Soyen, maka aku akan memiliki kesempatan untuk segera mencari harta karun yang berada di dalam kolam reinkarnasi." Soyen, aku berterima kasih banyak pada dirimu. Jika bukan karena kau mengeluarkan kekuatan jiwa barusan, maka burung elang itu hanya akan berputar-putar di atas langit, dan aku tidak akan pernah bisa melakukan pergerakan sedikit pun. Setelah mengatakan hal seperti ini, Tang Feng telah bergerak dengan sangat cepat menuju kolam reinkarnasi. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Yun Yun dan juga Yueru sambil mengatakan, "Yun Yun, Yueru, kalian berdua bersama dengan budak api neraka segeralah pergi menuju kolam reinkarnasi, sementara aku akan mengalihkan perhatian dari elang api suci Swanbing ini. Nanti setelah hal itu berhasil, maka aku akan segera menyusul kalian bertiga." Mendapatkan perintah seperti ini, Yun Yun dan juga Yueru tanpa ragu-ragu lagi segera bergerak dengan sangat cepat bersama dengan budak api neraka untuk menuju kolam reinkarnasi. Sementara Soyen sendiri telah langsung melesat ke arah langit. Dirinya akan mengalihkan perhatian dari elang api suci Swanbing. Soyen langsung membungkus dirinya menggunakan kekuatan api suci, dan kemudian dia pun mulai melakukan perlawanan terhadap burung elang raksasa ini. Sementara Yueru, Yun Yun dan juga budak api neraka, mereka tanpa ragu lagi menuju kolam reinkarnasi. Bagaimanapun juga di dalam tempat itu terdapat banyak harta karun dan juga hal yang dibutuhkan oleh Yueru, yaitu jarum dewa. Selain itu, menurut apa yang dikatakan budak api neraka,
kolam reinkarnasi ini juga merupakan pintu masuk yang sebenarnya menuju istana reinkarnasi milik dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Setelah bertarung beberapa saat, akhirnya Soyen menjaga jarak dari burung elang dan kemudian dia mengatakan, aura dari monster ini cukup aneh. Cahaya oranye yang dia miliki memang berasal dari api suci, tapi monster ini sama sekali tidak punya pikiran. Apakah dia sudah benar-benar menjadi monster sejati yang hanya tahu caranya untuk melenyapkan? Dan jika dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak kenal dengan budak api neraka. Tapi sudahlah, hal ini tidak bisa ditunda lagi dan aku harus segera mengalahkannya dengan cepat. Soyen kembali meluncur dan kemudian dia pun kembali memberikan serangan terhadap burung elang ini menggunakan kekuatan api suci. Sementara sang burung elang juga telah mengeluarkan serangan dari kepakan sayapnya yang berupa api-api berwarna oranye dan kemudian hal seperti itu berbenturan dengan kekuatan api suci milik Soyen. Detik berikutnya, telapak tangan dari Soyen telah membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian dia pun berkata, tablet darah, pemakan jiwa. Tidak butuh waktu yang lama, sesuatu telah muncul dari langit dan itu adalah batu raksasa yang bernama tablet darah pemakan jiwa milik Soyen. Hal ini kemudian, menekan tubuh dari burung elang raksasa tersebut dan kemudian sang burung elang hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan karena tubuhnya telah terhimpit oleh tablet darah pemakan jiwa milik Soyen yang benar-benar besar. Soyen merasa bahwa burung elang telah berhasil dikalahkan. Namun, baru beberapa detik tiba-tiba saja kekuatan di dalam tubuh dari burung elang ini telah kembali melonjak dan kemudian dia pun mampu melepaskan diri dari tekanan tablet milik Soyen. Hal itu membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa makhluk ini mampu melepaskan diri dari tablet yang telah diciptakan Soyen, dan itu membuat Soyen segera mengatakan, sungguh lalat yang menyebalkan. Aku tidak ingin bermain-main lagi dengan dirimu karena aku masih memiliki urusan yang sangat penting untuk dilakukan di dalam tempat ini. Soyen pun segera membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian kekuatan putih keluar di dalam tubuhnya. Hal seperti ini langsung membentuk pesawat ulang-alik di bawah kaki dari Soyen. Dan kemudian Soyen pun bergerak dengan sangat cepat untuk meninggalkan burung elang. Hal ini telah membuat sang burung elang hanya bisa berteriak karena tidak mampu mengejar seorang Soyen. Selain itu, burung elang ini juga tidak berani mendekati kolam reinkarnasi, seolah-olah pandangan matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa karena dia mengetahui bahwa di dalam kolam reinkarnasi itu ada makhluk yang sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh dirinya. Kali ini burung elang tersebut segera berbalik badan dan dia mencari target lainnya yang telah menyusup ke dalam hutan ini. Soyen pada saat ini menarik nafas dengan lega karena dia bisa menghindari kejaran dari burung elang yang cukup merepotkan tersebut. Dan kemudian Soyen melambaikan tangannya untuk menghilangkan pesawat ulang-alik yang telah dia tunggangi. Detik berikutnya, Soyen pun masuk ke dalam kolam reinkarnasi yang berada di hadapannya. Baru saja masuk ke dalam tempat ini, Soyen bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Dan itu telah membuat Soyen langsung menyelimuti seluruh tubuhnya menggunakan kekuatan api suci. Meskipun begitu, Soyen masih bisa merasakan sebuah tekanan yang begitu kuat dari tempat ini. Soyen telah langsung menggunakan persepsi jiwanya untuk menemukan keberadaan dari budak api neraka. Dan kemudian setelah berhasil menemukan hal seperti itu, Soyen pun masuk lebih dalam di dalam kolam ini untuk menyusul Yunjun dan juga Yueru. Yang disebut sebagai kolam reinkarnasi merupakan sebuah danau yang sangat luas dan sebagian besar air yang berada di danau ini berwarna oranye dan hitam. Hal ini telah memiliki hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Meskipun tubuh dari Soyen telah diselimuti kekuatan api suci, tapi butiran-butiran es pada saat ini telah muncul di tubuhnya tersebut. Hal ini menandakan bahwa aura dingin di dalam tempat ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kita berpindah ke tempat dari Yueru dan juga Yun berada. Kali ini mereka bertiga telah masuk lebih dalam
pada kolam reinkarnasi ini. Dan tidak lama kemudian, di belakang yang cukup jauh dari mereka bertiga telah muncul 3 orang yang merupakan kelompok dari utusan neraka. Sang penyihir tiba-tiba saja mengatakan, tempat ini memang seperti apa yang diharapkan dari kolam reinkarnasi utusan neraka. Cepat kita bergerak dan kalahkan kedua gadis itu. Lalu kita akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan harta karun itu. Utusan neraka pun kemudian mengatakan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Lihatlah, mereka berdua bersama dengan boneka yang tidak mudah untuk dihancurkan. Jika kau ingin mencoba kekuatan dari boneka itu, datanglah sendiri dan kalahkan dia. Merasa seperti telah dibuntuti oleh seseorang, membuat Yueru menghentikan pergerakannya dan kemudian dia segera berbalik untuk melihat ke arah belakang. Hal itu membuat Yueru tiba-tiba saja mengatakan, sudah kuduga, ternyata 3 orang itu lagi. Sementara Yun kali mengatakan, Yueru, ada apa? Yueru pun kemudian menimpali, lihatlah, 3 orang itu muncul kembali. Jika tidak segera diatasi, maka mereka hanya akan menjadi beban untuk kita. Namun kau tidak perlu khawatir, aku akan mencoba menghentikan mereka bertiga untuk sementara waktu. Dan kau lanjutkan perjalanan. Selama Xiaoyan datang ke tempat ini, maka 3 orang itu tidak perlu ditakuti. Yun tidak menjawab perkataan dari seorang Yueru, dan dia hanya mengeluarkan pedang kaisar surgawi yang pada saat ini bergetar dengan cara yang tidak jelas. Tampaknya ada sesuatu di bagian terdalam dari kolam reinkarnasi ini yang telah menarik perhatian dari pedang kaisar surgawi di tangan dari seorang Yun. Namun utusan neraka kali ini segera mengatakan, kalian berdua tidak perlu cemas karena kalian tidak akan punya kesempatan untuk masuk lebih dalam dari tempat ini. Rasakanlah kekuatan dunia neraka, tirai roda. Tanpa ragu lagi tubuh dari utusan neraka telah mengembang dan kemudian jejak kabut berwarna hitam telah menyebar keluar dari dalam tubuhnya untuk menyelimuti tubuh dari seorang Yueru bersama dengan Yun. Melihat hal seperti itu, budak api neraka tiba-tiba saja meluncur dengan cepat sambil mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya dan kemudian dia telah langsung meledakkan kekuatan hitam yang telah dimunculkan oleh utusan neraka. Dan kemudian budak api neraka pun segera berkata, kalian segera tinggalkan tempat ini. Yueru dan juga Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua akan mencoba untuk keluar dari dalam kolam reinkarnasi. Namun tiba-tiba biksu berjubah biru kali ini segera mengatakan, hei, kalian ingin pergi kemana? Sebaiknya tetap tinggal di dalam tempat ini saja. Sang penyihir juga langsung mengatakan, sebenarnya Xiaoyan idiot itu cukup diberkati karena telah diikuti oleh 2 wanita yang sangat cantik. Tapi sayang sekali, kedua wanitanya akan berakhir di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, biksu muda berjubah biru dan juga sang penyihir telah langsung meluncurkan serangan pada Yueru dan juga Yun. Namun detik berikutnya, fluktuasi energi yang sangat panas telah muncul entah dari mana dan kemudian menghancurkan serangan dari keduanya. Suara yang cukup familiar segera terdengar di dalam tempat ini. Sebenarnya kalian bertiga sangat suka menindas yang lemah. Apakah kalian tidak takut menjadi bahan tertawaan sebagai seorang pecundang? Pandangan mata dari biksu muda berjubah biru, utusan neraka, dan juga sang penyihir melihat pada siapa yang telah berbicara, dan itu adalah Xiaoyan. Yang kali ini pandangan mata dari Xiaoyan terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah hal itu penuh kemarahan karena mereka bertiga mencoba menyerang Yueru dan juga Yun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan melenyapkan mereka bertiga di dalam tempat ini? Jika tidak, maka mereka bertiga hanya akan menjadi pengganggu dalam perjalanan Xiaoyan saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau